Kemarin saya ceramah, 2 hari yang lalu di depan Pak Jokowi saya ceramah. Bapak Presiden, di depan pintu surga, seluruh penghuni surga sudah mau masuk surga. Begitu mau dibuka pintu ternyata macet kuncinya Pak. Masuk lagi, tidak mau terbuka pintu. Tiba-tiba malaikat berkata, adakah yang bisa memperbaiki kunci? Maju orang pertama. Saya bisa malaikat. Siapa namamu? Momoto. Dari mana? Dari Jepang. Saya bisa memperbaiki ini, tapi biayanya 3 juta. Untuk apa 3 juta? 2 juta pergantian spare part barang. Pergantian barang yang rusak, 1 juta biaya kerja. Oke. Maju orang kedua. Saya lebih bisa. Siapa namamu? George dari Amerika. Tapi saya bisa memperbaiki lebih baik dari tadi. Tapi biayanya agak mahal. 5 juta rupiah. Kata malaikat, kenapa bisa lebih mahal? Dia bilang 2 juta biaya penelitian. Dipelajari dulu apa masalahnya. 2 juta pergantian barang rusak. 1 juta saja biaya kerja. Maju orang ketiga. Nama broker. Dari mana? Indonesia. Saya bisa lebih baik dari Jepang dan Amerika. Cuma biayanya agak lebih mahal. Berapa kau minta? 15 juta. Wih, kaget semua orang. Kenapa bisa lebih mahal? Dia dekati malaikat. Jangan ribut malaikat. 15 juta itu 5 juta untuk kamu. 5 juta untuk saya. 5 juta kasih orang Jepang dia kerja. Dia masih untung kalau dikasih 5 juta. Oh marah malaikat. Kau kira ini negaramu tendang masuk neraka. Langsung tak lempar. Ini yang rusak negara kita. Ya. Silahkan jadi pedagang. Cari nafkah apa saja. Tapi yang halal. Sahabat Nabi itu dulu. Nabi dan para sahabat. Kalau ada ceramah. Langsung dekat-dekat semua. Masapa iwere. Masapa ibaraka. Begitu mulai berdiri Nabi. Pada dekat. Kalau di sini saya lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada jauh. Ciri-cirinya itu yang dekat-dekat dinding. Itu sudah tua kasihan. Bukan karena godaan setan. Sudah tua. Jadi wajar kalau dia jauh-jauh cari-cari panyandar-panyandar. Ciri-ciri sudah tua kasihan itu. Bukan zamannya setan. Tapi mencari duduk yang nyaman. Ibu bapak saudara-saudara sekalian. Suatu kali Nabi menuju ke perjalanan. Suatu tempat. Jadi kira-kira dari sini ya sampai ke depan pasar. Kira-kira seperti itulah. Ketika Nabi ke sana, Nabi melewati pemakaman, tapi bukan pemakaman Covid. Ya. Pemakaman biasa. Waktu Nabi lewat di kuburan itu, kompleks pemakaman, Nabi bersabda, "Ma peri-peri kok. Langkahkan kakimu dengan cepat." Langsung sahabat begini semua. Sampai Nabi di tujuan. Setelah sampai di tujuan, Nabi pulang lagi. Lisusi. Kembali lagi. Rute yang sama. Melewati pemakaman. Begitu lewat pemakaman, seluruh sahabat kasih cepat lagi langkahnya. Nabi bilang, "Tidak usah, santai saja. Tidak usah buru-buru. Tidak usah buru-buru. Biasa saja jalanmu." Bertanya sahabat, "Ya Rasulullah, tadi waktu pergi, kami diperintah cepat-cepat. Sekarang tidak. Ada apa ya Rasul?" Nabi bersabda, "Andai saja kau diberi telinga seperti yang saya dengar, kau dengar ini orang disiksa di kuburnya. Ini orang dalam kubur disiksa. Tadi waktu pergi, saya tidak tega dan tidak tahan mendengar dia lama disiksa. Maka saya mau cepat jauh supaya saya tidak dengar dia disiksa. Icalai ona iya, icalai. Dek na lemuknya waku mangkalingan. Tidak betah saya dengar dia disiksa. Maka saya buru-buru cepat supaya saya tidak dengar. Disiksa ini dalam kubur. Pulang tidak lagi. Ibaratnya tadi waktu pergi didengar ditumbuk kepalanya. Nabi kasihan. Pulang tidak ada lagi tumbuk-tumbuk. Lalu sahabat berkata, "Kenapa ya Rasul?" Nah, tadi Allah perintahkan kepada malaikat. "Hei malaikat, sudah jangan lagi kau siksa dia. Hentikan siksaanmu." Kenapa? Tidak mungkin ini orang kusiksa
anaknya di dunia lagi belajar mengaji, membaca basmalah. Baru anaknya membaca Bismillahirrahmanirrahim, Allah perintahkan, malaikat, sudah, jangan kau siksa ini orang tua. Kenapa mak baca bismillah? Baru membaca anaknya yang hidup Bismillahirrahmanirrahim, Allah sudah perintahkan kepada malaikat, hentikan siksaan ini orang tua di kubur. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, terutama bapak-bapak ini yang sudah muka-muka sakaratil maut. Karena itu kalau sholat subuh, pensiun-pensiun yang banyak, Pak. Ini saya lihat juga ini. Sudah pada putih rambut, mulai batok-batok. Bapak-bapak, mau bayangkan bagaimana nanti di kubur? Mau bayangkan bagaimana nanti nasibnya bapak di kubur? Lihat anak sekarang. Kalau subuh seperti ini, ada anak datang ke masjid, bapak sudah tenang deh. Tenang, Pak. Tapi bapak sudah makin tua, makin sakit-sakit, makin jalan makin susah. Anakmu tidak pernah kau dapati di masjid. Rumahnya memang mewah, pintu-pintunya berlapis emas, proyeknya miliar-miliar, tapi kau tidak pernah mendapatinya dalam masjid berjamaah. Tidak pernah kau dapatinya sholat subuh, tidak pernah kau dapatinya ngaji. Demi Allah, siap-siap kau sengsara nanti di kuburmu. Tapi kan ada amalku, Ustaz. Ada pahalaku, Ustaz. Berapa lama bisa bertahan itu pahalamu? Akan habis. Berapa lama kita bisa tahan pahala yang kita buat? Saya sholat, Ustaz, tapi tidak bisa tambah lagi ketika kita sudah dikubur. Saya puasa Senin Kamis, Ustaz, tapi tidak bisa lagi tambah ketika kau sudah dikubur. Saya umroh tiap tahun, Ustaz. Begitu bapak masuk kubur, tidak bisa lagi umroh. Tapi amalmu yang bisa berlari-berlari terus, memproduksi terus, mengalir terus, nambah terus, meskipun kau sudah mati, adalah anak yang soleh dan soleha. Biar bapak sudah tulang-tulangnya hancur, hilang sudah di muka bumi ini, tapi selama anaknya masih mengaji, meninggal anaknya, anaknya mengaji, cucu namanya, anaknya lagi mengaji, cicit namanya, anaknya, cicitnya, cicit. Tapi begitu bapak meninggal, bapak tinggalkan anggota DPR yang tukang tipu, bapak tinggalkan pejabat yang korup, bapak tinggalkan anak perempuan yang tidak pakai jilbab, bapak tinggalkan kontraktor yang belum diresmikan perusahaannya sudah ambruk. Rugilah kalian menjadi orang tua. Dan itu hebatnya dia anak soleh, nggak susah. Bapak mau punya doktor S3, S1 sarjana namanya, S2 magister namanya, S3 doktor namanya, S4 teler namanya. Pak, bisa anakmu doktor kalau dia tidak sarjana? Saya tanya, bapak-bapak bisa ndak anak kita doktor kalau tidak sarjana? Bisa saja disebut doktor honoris causa, penghargaan. Tapi itu sedikit sekali. Ibu-ibu, ibu-ibu yang pegang handphone, saya doakan suamimu kawin lagi. Bilang kak tadi simpan dulu HP-mu. Dupai. Bu, Bu, bisa ndak anakmu jadi dokter kalau tidak pernah kuliah fakultas kedokteran? Tidak bisa. Kada bisa. Bujur ulun. Kada kawa. Mana rumah pian? Parak rumah Pak Imam. Saya suka bener itu orang Banjar kalau bicara. Mendayu-dayu. Beda orang Bugis. Kayak aku. Beda tuh orang Bugis itu. Kada manahan belaki Bugis. Dipadahi kada tepe.